Mas Rofi untuk dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ya, tenang. Ya. Ya. Ya, sudah. Ya, ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para sesepuh, asatid dan asatidah ingkang kula mulyakaken, uga boten lepat ingkang kula mulyakaken kangge sahibul bait Al-Mukarramun Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Hasan beserta Ibu Nyai Masrifah lan boten lepat ingkang kula mulyakaken uga kangge penganten anyar ingkang nami Al-Ustaz Muhammad Nur Rafiq bin Tasirin, uga kangge penganten putrine ingkang nami Al-Ustadzah Ummu Zakiyah binti Bapak Kiai Haji Sulaiman. Kangge dalu puniki Allah Subhanahu wa taala kula lan sampean sedaya alhamdulillah diparingi tepang dateng niki panggenan ingkang namine walimatul ursh. Allah Subhanahu wa taala dawuh dateng Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ingkang biasa disebat dateng seorang qori dan qori'ah ingkang monine a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sing biasa diulang-ulang dimanapun acara resepsi pernikahan dan sebagainya. Semoga menjadi pendamping hidup kedua mempelai, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Lamun tek takoni ki Pak, Bu, sampean ki paham boten ku? Apa sing aran sakinah? Apa sing kang aran mawaddah? Apa sing disebut warohmah? Ayo Bu, Pak, jawab. Pangapunten nggih kangge para guru-guru kula. Menurut kula bakat sing diarani keluarga sakinah ki secara bahasa kontemporer makna secara tekstuale yaniku mugi-mugia
calon pengantin atau napi kedua mempelai niki mugi-mugia mendapatkan keluarga yang sakinah. Sakinahku ya supaya keluargane tenang damai, Pak. Niku makna secara tekstualnya. Dalam bahasa agama ada kajian ilmu linguistik, Pak, Bu. Ilmu kebahasaan. Sederenge menemukan keluarga yang sakinah, kedua mempelai puniki awite pertemuan dikit ke, Pak. Nah, bahasa sing diadopsi yang diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia jere bahasa wong Arabe arane al-wuddu, Pak. Sekedar dau kenal ngono, Pak. Bu. Setelah SMS-an, chatting-chattingan niku sing diarani al-aisyaq. Setelah saling kenal melalui udara, durung pernah bertemu di darat, baru menginjak kepada pertemuan ke jenjang pernikahan. Ingkang namine sakinah mau. Setelah dadi siji niki bakal tumbuh mawaddah. Sing aran mawaddah ki ya rasa cinta. Kedua insan puniki rasa cintai muncul niku sing diarani mawaddah. Punten, setelah bersentuhan antar kulit arane al-ghoromu. Setelah tercapai keluarga yang sakinah mawaddah, maka timbullah rasa kasih sayang namanya rohmah. Ada satu terma agama lagi nih, Pak. Sekalian, niki sampun kula cukupkan tentang kalimat sakinah, mawaddah, warohmah, al-wuddu, al-isyaq, al-ghuramu. Udah selesai. Singkat, padat, dan tepat sasaran. Yang kedua, Bapak, terutama kaum Bapak nih, Pak. Dalam lingkup sholat Jumat, taruhlah, lepas dari ke pernikahan nih, Pak. Sang khotib ngomong, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makna takwa secara menurut para al-fuqaha itu adalah orang yang ahli di bidang hukum-hukum agama, orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama disebut al-fuqaha. Jere wong dermayune disebut bapak kiai, garis miring bapak ustad. Ternyata mengeten, Pak. Bakat sampean deleng ada seseorang yang mengajar di madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, SMP dan sebagainya yang starap kula nyebute al-muallim. Satu. Bakat sampean duwe sandrine akeh, didik anak putune wong, anake wong Pak, diajar sampean Bu. Sampean kula sebut al-murabbi, sing disebut bapak kiai. Loro Bu. Bakat sampean anak putune wis sekolah tekang persitas. Bu, kula ngomong persitas wis apa, Pak? Bakat anak wong sing ngomong persitas ki sekolah tekang asad gak beli tamat. Punten iki. Apa sih, Pak, Bu? Sekolah tekang asad ki beli tamat. Ngendog pisan. Punten ya, intermezzo. Bakat ada seorang dosen mengajar di perguruan tinggi, namanya kula sebut al-mudarris. Tidak, Pak, Bu? Telu. Jikalau Bapak, Ibu punya seorang guru yang bijaksana, kula menyebutnya seorang al-mursyid. Mentok gini, Pak, Bu. Pirago, Pak? Dicatat, Pak, Bu. Kiki ilmu angel gini. Jarang sing duwe, punten nggih, intermezzo.
Niku di antara siapa? Dua. Yang ketiga kali. Asal takwa nih Pak. Kata takwa nih, dari mana sebetulnya? Aja padu enak ngomongnya baik. Takwa. Siaran takwa ku apa? Cere wong beli mangan bangku sekolahane sing uripe ora uru blabar kawat boro-boro ngaji ya pamane lipat-lipan. Punten nggih intermezzo Pak Bu bokat asal takwa nih Pak Bu cere wong sing moga beli mangan bangku sekolahane atawa wong sing uripe ora uru blabar kawat ora uru hukum-hukum agama diterjang baik gini diharam dihalal dimakruh dimubah contoh sedurung dilajengaken kari wong ngerokok guje hukumnya apa yo jawab Pak Bu. Wong hukum ngerokokku makruh bakat makruhku lamun dilakoni ora li dosa lamun ditinggalaken oli pahala. Tetapi ana wong sing menghukumi rokok terutama perokok aktif. Ya hukumnya wong ngerokok kujenang haram. Apa sebabnya? Sebabnya mengganggu kesehatan tubuh bagi kesehatan tubuh manusia. Cere wong gini. Cere wong sing menghukumi harame. Tetapi Pak Bu dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa khalaqalakum dan Allah Subhanahu wa taala mencipta semuanya ini untuk kamu. Ma fis samawati apa yang berada di langit wa ma fil ardi dan apa saja yang berada di bumi. Sehingga muncul qawaidul fiqhiyah yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asalnya itu semuanya adalah boleh. Illa maqama alaihi dalilun ala haramihi, kecuali ada hukum yang mengharamkannya. Silahkan buat kamu semua wahai manusia, tumbuh-tumbuhan, satu hewan, udara, air, batu, kayu, semuanya untuk kamu. Tetapi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti boleh. Contohnya lagi, apakah hukumnya bank konvensional jikalau tidak ada hukum yang mengharamkannya, berarti boleh. Paham Pak Bu? Yang berikutnya, kalau orang yang ahli di bidang hukum-hukum agama, tadi namanya disebut al-fuqaha. Kalau ada orang yang ahli di bidang alam semesta, disebut al-falaki. Kalau ada orang yang ahli di bidang kedokteran, disebut at-tiba. Kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu nahwu, disebut an-nuhat. Kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu mentasrif, ilmu sorof, disebut as-sorfiyun. Dan barangkali di sini ada orang yang ahli bahasa, disebut al-balaghiyun. Saya yakin di sini ada. Di antaranya gini Pak, Bu. Barangkali yang sudah mengaji sekian tahun di Bapak Kiai, seorang guru, seorang al-mursyid,
seperti ada kalimat, dua kalimat, jikalau dijadikan satu, maka kalimat itu akan terasa indah. Seperti contoh, wajah kekasihku indah. Satu. Yang kedua, rembulan itu indah. Dijadikan kalimat satu menjadi wajah kekasihku seperti rembulan. Ilmu gini, Pak. Wajah kekasihku namanya musyabah, seperti namanya ada tuh tasbih. Rembulan namanya musyababi. Nan cemerlang disebut wajah syabah. Bisa beli Pak ilmu mengenai gini. Insya Allah Pak Haji Sulaiman paham gini. Siapa lagi? Tidak bisa diragukan. Paham Pak Haji Sulaiman mah. Udah, sebentar sekilas saja Pak ya. Bu ya. Udah, berapa tuh Pak? Berikutnya Pak. Bu. Menurut persepsi al-fuqaha bahwasanya ta'rif daripada takwa itu di mana-mana. Bahwasanya al-imtisalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Lamun tak takoni ki Pak Bu. Ana beli wonge sing lakoni segala perintah-perintah Gusti Allah lan ngadui segala larangan-larangan Gusti Allah. Ana beli Bu, Pak. Ya. Yang namanya manusia itu, Pak Bu, al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Singaran dosa ki nempel, Pak Bu. Ning awake kula sampean ki kaya perangko, Pak Bu. Maka jawabannya adalah tidak ada. Takwa ini ternyata asal kata dari wako, Pak. Bu. Wako, yaki, wikoyatan. Wakonya fi'il maudhi, yakinya fi'il mudhari, wikoyatannya masdar. Kalau kata akhoda diikut wazankan ke ifta'ala menjadi takhoda. Kalau wako diikut wazankan ke ifta'ala menjadi ittaqo. Asalnya iu, tako. Karena huruf wawunya sulit diucapkan, dibuang, diganti dengan tak. Tak yang pertama diidghamkan kepada tak yang kedua menjadi ittaqo. Isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun. Artinya orang-orang yang bertakwa. Itulah asal-usul kalimat takwa tuh Pak. Kalau saya menerjemahkan takwa itu seperti itu. Nah, udah. Gini Pak. Jadi pada kesempatan malam yang berbahagia ini, barangkali Pak, saya pribadi dari kalimat takwa ini masih banyak Pak Bu. Terma-terma agama yang lain itu masih banyak. Makanya saya tidak bisa ikut-ikutan sama orang ngomong. Namanya stereotip Pak. Tidak tahu maknanya ikut-ikutan, nanti kejeblos. Karena Pak, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi beruntunglah buat Bapak dan Ibu yang punya seorang guru, kiai, al-alim, al-alamah, atau yang disebut dengan al-mursyid. Beliaulah yang membimbing Anda supaya Anda berada di jalan yang benar. Maka dalam suratul Fatihah makna ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang benar, bukan tunjukilah. Nih, kalau saya menerjemahkan suratul Fatihah begini Pak. Bu. Dari awal
Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Atas nama Allah yang Maha Rahman, Rahim. Bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kalau ada dannya berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Penyayang. Jangan dikasih dan, Pak. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi. Abada ya'budu tuh, Pak. Maknanya mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Yang berikutnya, Pak. Di kesempatan malam yang berbahagia ini pula, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Dan sekaligus saya maknai, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nusolli alaika ya Rasulullah?" Bagaimanakah kami bersolawat kepada Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, qala sallallahu ala Muhammad. Ini namanya sholawat bibit, Pak. Terus banyak sholawat-sholawat yang bermunculan lagi. Ada sholawat nariyah, tibil kulub, sholawat ya yang lainnya. Tetapi sholawat bibitnya ini, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga Pak Bu, bareng-bareng. Sallallahu 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha stune Gusti Allah wa malaikatahu, dan para malaikat, malaikatnya Gusti Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kabeh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah sampean kabeh maring Kanjeng Nabi, wasallimu taslima. Oke. Sing biasa menerjemahkan barangkali ya setitik blikiangnya Pak Bu ya. Menerjemahkan, mengklarifikasi makna bersolawat di priben maksudnya bakat persepsi kula diwuruki datang guru mursyid kula, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi niki. Innallaha maknanya ki Gusti Allah bersolawat maring Kanjeng Nabi ki, maknanya al-imdad rabbaniyah li hadratin nabi. Terus para malaikat wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maknanya pun apa?
maknane yastaghfiruna lahu, mengawal. Terus kanggo kula sampean bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tunduk patuh nuruti perintahnya Kanjeng Nabi, shollu alaihi. Nah, bakal sampean nurut ning perintah Kanjeng Nabi, mangga hotline-nya diputer, Pak, Bu. 4-4-3-4-2. Maksudnya umat Islam dalam satu hari satu malam harus mendirikan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Baru oli syafaatnya Kanjeng Nabi. Lamun kini dilakoni nincang mebae, Pak, Bu. Oli syafaatnya Kanjeng Nabi beli. Nah, niku, Pak, persepsi gula. Nah, supaya ya damai, terang, jelas, mari kita bangun kedamaian, keselamatan. Wasallimu taslima. Koten, Pak, Bu. Kangge pengantin mugi-mugi ya kangge dalu puniki menjadi pengantin yang berbahagia, Pak, Bu. Nyanyian, siiran kanggo pengantin nggih, Pak, Bu. Wis pepek rimeng pirang-pirang. Ana lagu qosidahan, ana lagu Jawa, ana lagu dangdut, ana lagu pop, ana lagu jazz, ana lagu pop rock. Pepek Pak Haji Sulaiman di bidangnya. Jere sang buah hati belahan jantungnya sedurunge dari siji, Pak, Bu. Wong lanang ki, Pak, Bu. Bocah lanang bakat kelingan demenane ku terbayang-bayang bae. Aja beli gandel atawa sebalike bocah wadon nega pada kana, Pak, Bu. Lamun ora kelingan ka goroan kana. Sing arane wong demen ki, Pak, Bu. Turu miring kaya ananing iringan. Turu melumah ngaplang-ngaplang kaya ananing dhuwur lawang. Dhuwur gendeng. Turu mengkurem kaya ananing sor amben. Tekang lunga mangkat maring sawah, maring pasar, maring kantor ga kaya ananing idep mata. Sampai kesandung ketian kebeli kerasa gini. Pri aja, ngomong aja. Yang terbayang-bayang bae. Bener, Pak, Bu. Terbayang-bayang bae. Nos takoni bapak tuane sampean dengan delma. Awan kelawan pengine. Yen awan kelingan, yen bengi sundadi keimpi, kebayang bayang ning pikiran, kelingan para pujaan ati, kebayang ning mata. Kiwuru ki Pak Haji Sulaiman gini kan. Nggih, Bu, Pak, Bu. Bakat sampean bener-bener demene ning Kanjeng Nabi. Ana syarat-syarate aja sekedar cangkeme bae. Mau ka lakonana. Ngomong mah gampang ini, Pak, Bu. Gitu nih, Pak, Bu. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain pemikiran. Cangkeme kula karo sampean pada. Wedele pada. Sejorone wedele manusia ki, Pak, Bu. Pada. Jasad mah pada ki. Mata ya pada karo sampean, kuping pada, cungur pada. Sing beli pada endi? Sing beli padaku ning kolbune, Pak, Bu. Ketangguhan sampean ki.
Siapa sampean ki ya? Ini sejrone atine manusiaku Pak Bu. Ana sing aran diarani kolbun, ana sing diarani fuadun, ana sing diarani domirun, ana sing diarani latifun, dan palung hati yang sangat dalam. Itulah namanya sir. Kudu dikaji maninggi Pak Bu. Ya maukah Pak Bu? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lawan ana wong tua guru sampean punten ki ceplakna ya, mangane bari ngadeg, nginume bari ngadeg, murid santrine sang gurune sampean ki, muridnya ki bari melayu gini Pak Bu. Mantul beli. Punten Bu ya Pak ya. Yang kedua kalinya, bakat guru sampean tukang jejaluk, nyadong lor kidul wetan kulon, santri anak putune nemen gini Pak Bu. Sing bagus kumai. Itulah orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu adalah orang yang berkarya nyata. Jikalau Bapak Ibu punya ilmu, dengan ilmunya Pak. Yang punya harta pangkat jabatan, dengan harta pangkat jabatannya. Yang punya tenaga, dengan tenaganya. Yang tidak punya apa-apa, ilmu boro-boro, harta benda pangkat jabatan, ya bating hilang, tenaga beli duit, cedongane Pak Bu. Itulah orang yang berkarya nyata. Tersebut dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Setuhune sing aran manusiaku dalam keadaan merugi kabeh. Ana sing ora rugi, yang tidak merugi siapa? Illal ladzina amanu, angin orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah maknanya orang yang percaya. Wa amilus solihati, dan orang yang berkarya nyata. Tadi tuh, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta pangkat jabatan dengan harta pangkat jabatannya, fakir, miskin, yatim piatu, orang jompo dan anak terlantar dikasihani. Yang punya tenaga dengan tenaganya Pak. Jagi uripi geseg-geseg. Itu apa sih? Yang tidak punya apa-apa dengan doanya saja. Dan yang terakhir, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siap membuka kritik sosial yang lebar-lebarnya, siap mengkritik dan siap dikritik. Itulah penafsiran kontemporer surat Al-Asr. Asal kata iman tuh Pak. Tadi tuh. Asal kata amana. Asluhu amana ala wazni af'ala ijtamatil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun. Fa'ubdilatus saniyatu alifan disukuniha wa infitahu ma qablaha fasoro amanah. Itu kalau di iklali Pak Bu. Yang terakhir Pak Bu, mumpung ini sekaligus di acara Walimatul Urus ini, malam ini juga saya kaji tentang makna halal bihalal Pak Haji Sulaiman. Punten ya. Kebiasaan umat Islam di seluruh antero jagat raya ini ada tradisi khusus, terutama di negara kita tercinta ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang namanya kebiasaan, tradisi halal bihalal itu adanya di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Kalau di negara-negara Islam yang lain, entah ayah Pak, maksudnya mah nggak ada. Haji, nos titeni, ning Madinah beli. Pakencak lebaran Idul Fitri ki halal bihalal langka ya Pak ya.
sing pernah umroh haji bangga kita nih teng Al-Makkatul Mukarramah ana beli Pak Bu halal bihalal langka ning Yaman Pak sing porak-poranda negara Islam sing beli gak apa-apa kan karena punten sampai terjadi peperangan kah langka ning Abu Dhabi langka ini maning langka Pak cuma ada di negara kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedikit Pak mengupas tentang halal bihalal. Yang terakhir, halal bihalal ini Pak Bu, dari sisi terminologinya, asal kata dari kata kerja verb, halal yahillu halalan. Maknanya boleh. Kalau lawan katanya boleh berarti tidak boleh. Bahkan tidak boleh iku jere wong bahasa agamane nyelang nih bahasa agamane yang iku disebut haram. Jadi kalau Bapak dan Ibu menerjemahkan haram itu tidak boleh, kalau Bapak dan Ibu berangkat ke tanah suci dapat panggilan haji ketika melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dan Ka'bah itu berada di Masjidil Haram. Kalau haram itu maknanya tidak boleh, berarti Masjidil Haram itu artinya masjid yang tidak boleh. Ternyata Pak Bu, haram-haram itu asal katanya hurmah. Artinya hormat. Berarti Masjidil Haram itu artinya adalah masjid yang terhormat atau masjid yang mulia. Halal bihalal maknanya boleh. Lawan katanya berarti tadi tidak boleh. Itu sepintas sekilas tentang kajian ilmu terminologi, artinya ilmu istilah nih Pak. Ilmu yang masih baru, kajian dalam perspektif linguistik. Bokat Bapak Ibu beli percaya, bangga. Klik mawon teng channel YouTube kula. Wis dia Pak Haji, Pak Haji Sulaiman insyaallah dia agama. Mangga Pak, klik nami kula teng channel YouTube kula asli Pak. Kula ki duwe channel YouTube. Kula niki Pak, dados penjulu agama Islam gini Pak. Dudu abal-abal ki sembarangan. Ada legalitas formal gini Pak. Ngomong kene Pak, saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aja nak ngomongnya bae. Barangnya nih Pak, kula ki lagi nguarai awake dewek. Awas aja nganggep punten ki. Bakat ana wong yang sudah menganggap dirinya benar dipertanyakan nih Pak. Berbahaya kun. Punten ya, orang aku bener ki. Bakat wong bener ki Pak, Bu. Ngakune ku salah bae. Sebaliknya bakat wong di bener ngakune bener bae. Aduh, bener Pak liran Pak ngomongnya apa ya? Salahnya liran. Lamun anteng gini, aduh, Pak Haji lumayan gini. Rekaman kula ki Pak, wis akeh Pak ning channel YouTube kula ki. Mangga detiknya bisa diklik namine kula muncul Pak. Asli kula ki. Pak Haji Sulaiman insyaallah. Pun konten apa ya? Ya, yang berikutnya terakhir Pak, Bu. Barangkali sirahnya Pak Haji masih akeh Pak Haji lagi. Mungkin karena waktu 1 jam saja. Pengen nyoba wanita. Dah gini aja. Marilah kita sama-sama Pak Bu. Setiap hari katakannya Nabi gini Pak Bu. Harus membaca istighfar Pak Bu. Karena yang namanya salah dan dosa itu melekat kayak perangkap Pak Bu. Lagi 24 jam. Sehingga esuk jeput melek mata sampai garp turu. Matanya bengiki dipastikan ada dosanya Pak. Jadi ajak hari maca istighfar Pak. Maca istighfar piben? Ya anak sing cendek astagfirullahaladzim. Ya Allah gulaki ya akeh ngomong salah karo sedulur, tangga, batur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah gulaki ya. Lagi awan cak ngomongi sedulur. Sedulurnya dewek dia ngomongna. Betul ya astagfirullahaladzim ya. Gulaki lagi awan anak bang harian teka kula demingkan ngumpet. Tetapi
ning cangkeme maca istighfar, ning atine iki Pak Bu. Kira-kira pada melu maksudnya mah. Astagfirullahaladzim, iya ya kula ki akeh dosane. Wis sing bengen mah bengen ki dadi wong bener. Contoh Pak ya. Wis insyaallah Pak. Gusyaallah ki lagi nunggu tobaté kula sampean. Uraten ka Pak Bu, wong sing beli bener ka uraten, maksudnya mah aja dipoyok, puguh. Wong sing lagi kejeblos. Tadikan Pak, aja dipoyok melas kana Pak Bu. Kabeh ki makhluke Gusti Allah, kabeh Pak Bu. Yang berikutnya Pak Bu. Bakat kula wis akeh maca istighfar mari Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ya Allah salahan dosane kula ki dipangapura ya Allah astagfirullahaladzim. Lamun sejenak Pak Bu ya. Lamun sing dawane astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula فيهب لي رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا يا حنان يا منان يا ديان ya sultanu ya dayanu ya sultanu. Setelah di pangapura salalan dosane kula sampean poe suki iki Pak Bapak Ibuku gawe salah maning tengah sore bengi maning maca istighfar maning diampura maning mengkono Pak Bu. Kula pribadi ki Pak, kula pribadi istiqomah kula bakat entah sembahyang ratib, sembahyang 5 waktu ka Bu. Maca sholawate ping 100 Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pembuktiane kula demen maring Kanjeng Nabi ning cangkeme. Bari lakoni sembahyang, sedurunge maca sholawat, maca istighfar moga astagfirullahaladzim ya Allah. Kula ki doa dosane astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ajak hari Pak Bu. Koten kula ya Bapak Ibu mah barangkali ya sejemaning Pak Bu ya. Mugi-mugi ya pertemuan kula lan sampeyan sedaya membawa barokah lan wonten hikmah ya Pak Bu ya. Lan kaping terakhir bisa niki Pak Bu. Bangpun kula bok pilih siiran-sirane kulane ya mung semonten mawon Pak Bu ya karena waktu uga kok kapan-kapan bisa ketemu malih Pak kalian kula. Kula niki Pak Bu. Masih bocah wingi sore gini Pak Bu. Lagi. Jadi mangga sing terakhirnya ditutup kalian maos salat mari maring Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. He para santri sauwise ana azan aja pada ketungkul omong-omongan enggal-enggal banyu wudu terus dandan manjing tajug lakonana kesunahan salat sunnah aja kosi ketinggalan ngenteni imam sembari puji-pujian imam teka diqomati terus sembahyang aja bubar yen durung rampung wiridan. Maka Pak Bu Allahumma sholli
Ya Rabbi fi hubbi sayyidina Muhammad nurul libad. Mugi-mugi ya kedua mempelai wanita dan pria sederek Al-Ustaz Muhammad Nur Rafiq bin Bapak Tasirin bersama Al-Ustazah Ummu Zakiyah binti Bapak Kiai Haji Sulaiman, semoga menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin amin ya robbal alamin. Cukup semanten mawon saking kula Pak Bu, pangapunten kula bok pilih wonten kesawonan pun koten mawon kula akhiri kelawan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.